Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra terhadap dakwah Islam pencerahan saya, silakan dibaca di screenshot ya, salah satu komen dari yang kontra tentunya terhadap dakwah Islam pencerahan saya. Komennya, sobat-sobat, kamu goblok, kurang referensi. Apakah semua contoh dari Nabi harus dikerjakan? Kalau enggak ada contoh dari Nabi, tidak boleh dikerjakan. Asal tidak melanggar syariat toh. Itu kira-kira ya komen dari sang komentator yang kontra tersebut, sobat-sobat. Ya, saya memang masih goblok. Makanya saya masih terus belajar. Nah, mengenai apakah semua contoh dari Nabi harus dikerjakan? Jawabannya tergantung. Ya. Tetapi yang harus ya, amal ibadah itu ada sandarannya di sunnah Nabi. Bukan hanya contoh, karena contoh ini berarti kan perbuatan. Tetapi sunnah Nabi itu meliputi 3 hal: qauli, fi'li, dan takriri. 3 hal inilah, kalau ada kaitannya dengan 3 hal ini, maka itu bisa kita lakukan. Masalah harus dikerjakan atau tidak, ya, kalau yang wajib ya harus kita kerjakan. Ya. Tapi kalau sunnah itu kan pilihan. Tetapi kalau tidak ada sunnahnya, maka itu yang tidak boleh dan dilarang. Itulah yang Nabi katakan sebagai bid'ah, sobat-sobat. Kemudian, apakah kalau tidak ada contohnya tidak boleh kita kerjakan? Nah, Nabi ini kan sebagai penyampai, utusan Allah yang menyampaikan risalah Islam, yang tentu saja berhubungan dengan masalah ibadah. Artinya Rasulullah ini yang mengejawantahkan dulu apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, apakah kalau tidak ada contohnya tidak boleh dikerjakan? Di dalam masalah ibadah tentu saja harus ada sandarannya di sunnah Nabi. Sekali lagi, bukan hanya contoh. Asal tidak melanggar syariat toh. Ya, pertanyaannya, apakah tahlilan itu disyariatkan? Ada syariatnya. Ya, karena setiap amal ibadah itu kan harus ada kaitannya dengan sunnah Nabi. Artinya
ya, berkaitan dengan qauli. Apakah Nabi pernah menganjurkan, pernah bersabda, ya, tahlililah orang yang sudah mati di antara kamu? Pernahkah Nabi mengatakan ini? Bersabda seperti ini? Jawabannya tidak pernah. Ya, sunnah qauli tidak ada dalam hal ini. Kemudian, apakah Nabi pernah melakukan, ya, sunnah fi'li, perbuatan, ketika ada yang kematian, ya, melakukan acara tahlilan setelah dikuburkan atau setelah mati? Jawabannya juga tidak pernah. Sunnah fi'li juga tidak ada dalam masalah ini. Kemudian, ya, sunnah takriri, Nabi mendiamkan, berarti Nabi setuju, ya. Nah, tentu saja mendiamkan atau setuju perbuatan itu pernah Nabi lihat. Nabi pernah mendapati sahabat melakukan tahlilan setelah kematian. Baru Nabi bisa mendiamkan ketika Nabi melihatnya. Ternyata ini pun tidak ada, sobat-sobat. Artinya sunnah takriri pun tidak masuk, tidak ada dalam masalah ini. Nah, jadi apakah amalan tahlilan ini disyariatkan? Ternyata tidak. Nah, itulah jawabannya. Ya, kalau tidak melanggar syariat. Ya. Melanggar syariat artinya kan tidak disyariatkan, tidak dilakukan, tetapi dilakukan. Nabi tidak melakukan, ya, mereka melakukan. Itu namanya kan melanggar syariat. Nabi saja tidak melakukan. Yang paling paham mengenai agama ini, paling paham mengenai bagaimana, ya, yang harus dilakukan terhadap orang yang sudah mati. Nah, itulah sobat-sobat, ya, tanggapan saya terhadap sang komentator tersebut. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.